Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Indonesia, Shema Indonesia, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Ambarawa, Shema Ambarawa, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Baru Sengkevon Malkuto Leolam Dengarlah hai Yisrael, Indonesia dan Ambarawa. Yahweh Elohim kita, Dia Echad. Dialah satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk ditinggikan. Terpuji-pujilah namamu. Pada hari ini kami masih diberi kesempatan untuk dapat memuji dan meninggikan Engkau. Sekarang ya Tuhan, kami akan mendengar isi hatimu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini dan tinggalkan setiap hati dan pikiran kami. Karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman saja. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tegur kami dan ajar kami supaya hidup kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian. Pada pagi hari ini saya akan membawakan firman sesuai dengan flyer yang sudah saudara terima, yang saya beri judul Visi dan Misi Yeshua. Apa itu yang disebut dengan visi dan misi? Visi adalah goalnya atau bagian akhirnya, nantinya itu seperti apa. Misi itu adalah bagian-bagian yang harus dijalankan untuk menuju ke visi. Itulah yang dilakukan Yeshua. Nah, untuk mengetahui visi dan misi Yeshua, mari kita membuka di dalam kitab Injil Lukas pasal 5 ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Di capture ada, mari kita ucapkan saja bersama-sama supaya menjadi call HL, suara Tuhan bagi kita. Lukas 5 ayat 12 sampai 14, kita ucapkan bersama dengan bersuara yang keras. 2, 3. Dan terjadilah ketika dia berada di suatu kota, maka terlihatlah ada seorang pria yang penuh dengan kusta, dan ketika melihat Yeshua, sambil tersungkur dengan mukanya, dia memohon kepadanya dengan berkata, Tuan,
jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Dan dengan mengulurkan tangan, dia menjamahnya sambil berkata, aku mau, biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga kusta itu lenyap daripadanya. Dan dia memberi perintah kepadanya agar tidak mengatakan kepada siapapun, tetapi seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan berkenaan dengan penahiranmu, seperti yang telah Mose perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Amin, buat firman Elohim. Dari ayat 12 sampai ayat 14 ini yang baru saja kita baca, ada sesuatu yang janggal di ayat ini. Menurut saudara, apa yang janggalnya? Halo? Kita baca sekali lagi ya. Nanti perhatikan, mulai ayat 12. Mari kita ucapkan bersama-sama, perhatikan di mana kejanggalannya. 2, 3. Dan terjadilah ketika dia berada di suatu kota, maka terlihatlah ada seorang pria yang penuh dengan kusta. Dan ketika melihat Yesua sambil tersungkur dengan mukanya, dia memohon kepadanya dengan berkata, Tuhan, jika engkau mau, engkau dapat menahirkan aku. Dan dengan mengulurkan tangan, dia menjamahnya sambil berkata, aku mau, biarlah engkau ditahirkan. Dan seketika itu juga kusta itu lenyap daripadanya. Dan dia memberi perintah kepadanya agar tidak mengatakan kepada siapapun. Tetapi seraya pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan bawalah persembahan berkenaan dengan penahiranmu, seperti yang telah Mose perintahkan sebagai kesaksian bagi mereka. Kira-kira ayat yang janggal itu bagian mana, saudara-saudara? Ayat 14, betul. Di mana kejanggalannya? Yesua memberi perintah agar tidak mengatakan kepada siapapun. Ini janggal. Kenapa? Karena orang setelah disembuhkan tentu berterima kasih, betul enggak? Dan pasti akan bersukacita luar biasa, dan pasti akan cerita. Kan di Indonesia juga begitu, kalau ada sesuatu yang baik, cerita dari mulut ke mulut, dari mulut ke mulut. Akhirnya jadi viral. Belakangan ini ada video seseorang di kota tertentu, saya tidak perlu sebutkan, yang memperbaiki orang-orang yang mengalami sakit pinggang khususnya karena urat kejepit. Tiba-tiba orang tersebut jadi terkenal dan sangat viral, sehingga tempat prakteknya sekarang dipenuhi dengan orang-orang yang boyoen. Boyoen itu sakit pinggang, ya ada yang jalannya 90 derajat begitu, pulang sudah bisa berdiri. Ini kan dari mulut ke mulut, tapi Yesua ini aneh. Kenapa Yesua melarang menceritakan kepada siapapun? Saya perhatikan, Bapak Ibu, ada 4 alasan utama mengapa Yesua melarang orang yang disembuhkan dari kusta itu untuk menceritakan kepada siapapun. Dan keempat alasan ini saling berkaitan dan sangat konsisten dengan identitasnya Yesua sebagai Yahweh yang turun ke bumi, yang sedang menggenapi Torah dan mengatur waktu pewahyuannya. Yang pertama, Yesua sedang menjaga misi ilahinya, misi ketuhanannya, agar tidak kacau oleh sensasi manusia atau pengelolaan waktu pewahyuan. Jadi Yesua ini sedang mengatur waktu. Setiap kali Yesua melakukan mukjizat, orang ramai ingin menjadikannya tokoh politik.
Kenapa Yesua akan dijadikan tokoh politik? Karena pada saat itu orang Israel sedang ada di bawah penjajahan Romawi. Jadi mereka membutuhkan seorang figur yang muncul, kemudian akan memimpin bangsa Israel untuk melakukan pemberontakan terhadap tentara-tentara Romawi. Makanya Yesua selalu diarahkan untuk menjadi tokoh politik dan juga bisa menjadi rabi terkenal atau pemimpin massa. Namun Yesua datang bukan untuk menjadi pahlawan nasional Israel, tetapi untuk menyatakan bahwa Yahweh sendiri hadir di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah umatnya. Jika berita penyembuhan itu heboh terlalu cepat, maka konsekuensinya kerumunan besar itu akan menghambat pelayanannya. Fokus orang bergeser dari siapa Yesua kepada apa mukjizatnya. Pemimpin agama akan mempercepat rencana pembunuhannya sebelum waktunya. Ini yang terjadi dan Yesua tahu itu. Karena itu Yesua mengatur timing atau waktu pewahyuannya. Dia bukan menolak dikenal, tetapi mengontrol cara dan waktunya agar sejalan dengan rencana Yahweh yang adalah dirinya sendiri. Karena secara otomatis keterkenalan itu tergantung dari apa yang dikerjakan oleh orang yang bersangkutan. Saya di dalam memberitakan kebenaran tentang nama Yahweh sama sekali tidak ingin menjadi orang terkenal. Tetapi saya terkenal atau tidak? Terkenal. Pendeta penyesat, pendeta apalagi. Ya pokoknya hal-hal yang negatif lah. Secara otomatis itu akan muncul dengan sendirinya. Apalagi yang berkaitan dengan Yesua. Ketika Yesua masuk ke kota Yerusalem menjelang kematiannya, apa yang dia lihat? Yang kita kalau merayakan itu selalu ada satu binatang yang selalu tidak pernah tertinggal di dalam kisah tersebut. Binatang apa? Keledai. Keledai itu kan binatang yang bodoh. Hanya bisa mengguik saja mulutnya ya. Tetapi kan makanya ada istilah jangan bodoh seperti keledai. Keledai saja tidak jatuh di lubang yang sama, kan begitu. Artinya tidak melakukan hal yang kekeliruan yang sama. Setiap kali orang menceritakan Yesua masuk ke kota Yerusalem, semua orang berteriak, Hosana, Hosana. Keledai tidak pernah ketinggalan. Padahal Hosana itu artinya apa? Hosiana. Ya Tuhan, selamatkan saya. Itu arti Hosana. Tetapi orang Kristen sering nyanyi Hosana, Hosana. Lah lalu selama ini sudah selamat atau belum? Bisa dipahami sampai di sini? Maka dari itu ketika ada lagu yang nyanyi Hosana, kita ganti apa? Haleluya. Haleluya artinya apa? Pujilah Yahweh. Ya. Visi dan misi Yesua bukan untuk pendiri agama agar terkenal, agar jadi raja dunia. Maka pada saat dia ada di depan Pilatus, dia mengatakan apa? Kita membuka di dalam kitab Injil Yohanan 18 ayat yang ke-36. Yohanan 18 ayat 36. Mari kita ucapkan dengan bersuara yang keras. 2, 3. Yesua menjawab, kerajaanku bukan berasal dari dunia ini. Jika kerajaanku berasal dari dunia ini, para pengawalku tentu telah berjuang agar aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Tetapi sekarang kerajaanku bukanlah berasal dari sini. Jadi Yesua konsisten dengan visi dan misinya. Yang bagaimana dia datang ke muka bumi ini.
bukan untuk menjadi raja dunia. Karena saya yakin ketika Yesus memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin orang Yahudi, pasti 100% mereka akan memilihnya. Karena memiliki otoritas untuk melakukan mukjizat. Itu sebagai bekal utama. Tetapi karena Yesus itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, maka tidak demikian halnya dengan apa yang seharusnya dia kerjakan kemudian berpaling dari apa yang orang kehendaki. Buktinya kita membuka di dalam Yohanan 12 ayat 47. Yohanan 12 ayat 47. Mari kita ucapkan bersama. 2, 3. Dan jika seseorang mendengarkan firman-Ku dan dia tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Sebab aku datang tidak untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Jadi Yesus datang ke atas muka bumi ini untuk menyelamatkan dunia. Artinya Yesus kembali ke visi dan misi awal. Seringkali kita lupa akan visi dan misi awal kita. Misalkan saya pergi ke Semarang, mau beli barang antik di toko A misalkan. Lalu di tengah jalan saya ketemu dengan Bapak Iswidarto yang dari Jogja. Saya katakan, loh Pak, kok Bapak ada di sini? Ya Pak, Bapak mau kemana? Mau ke Semarang. Ayo ikut, karena kasihan juga sudah dari jauh naik sepeda motor, masa ke Semarang juga masih harus naik kendaraan umum. Lalu saya ajaklah beliau ke mobil, kemudian saya pergi, lalu di tengah perjalanan saya tanya, Bapak mau kemana? Oh saya mau beli ini, itu, di toko A, toko B, toko C, toko D. Nah, karena saya kasihan, saya antar saja sekalian ke toko-toko yang dituju oleh Pak Iswidarto. Saya tuju ke toko B, toko C, toko D, toko E, dan setelah selesai semua, saya tanya, Pak Is mau kemana lagi? Sudah Pak, saya sekarang tinggal pulang saja. Ya sudah kalau gitu ikut saya lagi saja. Tapi saya mau ke toko A terlebih dahulu yang saya tuju. Lalu saya pergi ke toko A dan ternyata ketika saya sampai di toko A yang saya tuju sudah tutup. Artinya saya ke Semarang jadi sia-sia. Karena saya menolong Pak Iswidarto. Pertanyaannya, apakah menolong Pak Iswidarto itu satu kesalahan? Sama sekali tidak. Tetapi kesalahannya karena saya tidak mampu memanage waktu. Mengatur waktu dengan baik sehingga visi dan misi awal menjadi terbengkelai. Demikian pun di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Apa visi dan misi saudara mengenal Yesus? Apa visi dan misi saudara sebagai jemaat Gereja Pemulihan Firman Surya Kebenaran Ambarawa? Apa visi dan misi saudara menonton YouTube saya? Visi dan misi yang sesuai dengan firman itulah yang harus dituju. Jangan sampai ada orang yang melayani visi dan misi utamanya melayani Tuhan, tapi karena berinteraksi dengan sesama, pada akhirnya timbul kepahitan, sehingga visi dan misi awalnya terbengkelai, yang ada kepahitan. Itulah sebabnya seperti yang pernah saya ceritakan kisah nyata di daerah Semarang, ada seorang pendeta yang mati gantung diri karena tidak tahan dituduh oleh jemaat dan pengurus gerejanya sebagai pendeta yang mencuri uang
membekas dan melakukan perselingkuhan. Padahal hal itu tidak pernah dia lakukannya karena dia tidak tahan. Dia gantung diri dan di sakunya ada tulisan tangannya dia yang mengatakan, saya titipkan anak-anak saya kepada si A, si B, si C yang menuduh saya melakukan perbuatan dosa ini. Padahal saya tidak melakukannya dan saya tidak tahan menghadapi tekanan. Itu sebagai bukti bahwa pendeta ini sudah keluar dari visi dan misi utama. Yang awalnya melayani tapi karena berinteraksi dengan orang pada akhirnya mati gantung diri. Itu sempat heboh tahun berapa ketika saya awal-awal ke Ambarawa. Itu kejadian nyata di daerah Semarang Selatan, saudara-saudara. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Jadi sekarang coba kita introspeksi diri. Apa visi dan misi saudara percaya beriman kepada Yeshua HaMashiach, kepada Bapa Yahweh? Apa visi dan misi saudara sebagai sidang jemaat? Jangan sampai setan mengelabui kita sehingga kita melupakan visi dan misi awal. Saya menyadari sebagai gembala, visi dan misi saya adalah menuntun jemaat untuk menuju kepada kemuliaan Bapa Yahweh. Itulah sebabnya ketika saya mengetahui kebenaran tentang nama Tuhan, saya tidak mau mendustai jemaat. Saya harus menyampaikan kebenaran ini, apapun resikonya. Jadi hal yang pertama coba kita renungkan agar visi dan misi yang baik awalnya saudara menerima dan menjadi jemaat Bapa Yahweh itu tetap bisa dipertahankan walaupun situasi dan kondisi kehidupan kita seringkali berusaha untuk memalingkan kita dari visi dan misi. Yeshua tidak keluar dari visi dan misi awal. Dia datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Hal yang kedua, kenapa Yeshua melarang orang yang disembuhkan itu menceritakan? Yeshua mengarahkan pria itu untuk lebih dahulu menaati Torah, yaitu pergi kepada imam. Karena Yahweh lah yang memberikan instruksi Torah kepada Mose tentang masalah kusta. Kita membuka di dalam Imamat 13 ayat yang ke-9. Imamat 13 ayat yang ke-9 dari Indonesian Literal Translation yang mengatakan, ketika pada manusia terdapat tanda penyakit kusta, maka dia harus dibawa kepada imam. Jadi yang menentukan orang ini kena kusta atau sudah sembuh dari kusta adalah imam. Kalau sekarang kira-kira stempel pengesahan gitu. Karena Yeshua adalah Yahweh dalam rupa manusia, maka dia memerintahkan pria itu untuk mengikuti prosedur Torah tersebut. Ini sekaligus membuktikan bahwa Yeshua tidak menghapus Torah. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai 18 mengatakan, janganlah mengira bahwa aku datang untuk membatalkan Torah atau kitab para nabi. Aku datang tidak untuk membatalkan, melainkan untuk menggenapinya. Sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sampai langit dan bumi berlalu, satu iota atau satu keraya pun dari Torah sekali-kali tidak akan lenyap sampai segala sesuatu terjadi. Jadi Yeshua ini tidak meniadakan Torah. Karena itu gereja kita tidak menganut kasih karunia ataupun menganut Torah. Karena antara Torah dengan kasih karunia tidak bisa dipisah-pisahkan. Saya pernah cerita ada satu gereja memiliki dua kelompok yang berbeda. Yang satu
mengutamakan Torah dalam tanda petik adalah Torah versi Indonesia, karena harus ibadah hari Sabtu, kemudian harus mengenakan aksesoris Ibrani, memakan makanan yang kosher atau yang layak untuk dimakan, dan sejenisnya yang model Yudaisme. Sedangkan yang satu lagi menganut sistem kasih karunia, yaitu ibadahnya hari Minggu, pokoknya yang bertentangan dengan sistem yang pertama tadi. Padahal satu gembala, satu gedung gereja. Yang ibadah hari Sabtu menjelekkan yang ibadah hari Minggu. Yang ibadah hari Minggu menjelekkan ibadah yang hari Sabtu. Yang sudah makan kosher menjelekkan yang masih makan yang tidak kosher. Demikian pun sebaliknya. Nah, bagaimana sebagai seorang gembala kalau seperti ini, Bapak Ibu? Saya pernah diminta untuk menjadi pemimpinnya. Saya katakan saya tidak bisa, karena kalau saya memimpin, saya tegas, harus sesuai dengan garis dan jalur yang saya tentukan. Sedangkan gereja yang Bapak pimpin itu terdiri dari dua kelompok yang berbeda. Lalu sekali waktu saya diminta untuk menyampaikan firman di gereja tersebut, saya katakan, saudara-saudara yang menganut kasih karunia dan yang menganut Torah, yang mana yang benar? Yang Torah berteriak, Torah Pak. Yang kasih karunia mengatakan kasih karunia. Saya katakan kedua-duanya salah. Kenapa? Karena antara Torah dan kasih karunia tidak bisa dibeda-bedakan. Di dalam Torah ada kasih karunia, di dalam kasih karunia ada Torah. Kenapa? Karena Torah itu hukum, Torah itu pengajaran, sedangkan kasih karunia dibedakan karena sejak zaman Yesua katanya Torah sudah tidak berlaku. Untuk masalah ini saya sudah pernah menyampaikan firman di tempat ini. Saudara bisa melihat tentang hubungan kasih karunia dan Torah. Di dalam kasih karunia ada Torah, di dalam Torah ada kasih karunia. Dan ini seperti koin yang terdiri dari dua sisi yang tidak bisa dihilangkan satu dengan yang lainnya. Semua itu bisa terjadi karena akibat kesalahan terjemahan. Saya katakan antara Torah dengan Taurat itu beda. Torah itu artinya pengajaran atau hukum, sedangkan Taurat itu teori. Hal-hal yang disampaikan melalui pengertian para rabi seperti Midrash, Mitzvot, Zohar, dan sebagainya. Itu teori atau Taurat, bukan Torah. Nah, yang bisa membebaskan, kita kembali ke masalah Yesua tadi, tidak membatalkan Torah, dan Yesua yang adalah Yahweh dalam rupa manusia. Yang bisa membebaskan hukuman Elohim hanya Elohim sendiri, itu logikanya. Nah, kitab suci sudah mencatat bahwa orang yang sakit kusta itu akibat kutuk atau hukuman Elohim. Kita membaca 3 ayat, yang pertama di dalam Bilangan pasal 12 ayat yang ke-10, yang menyatakan bahwa orang yang kena kusta itu akibat kutuk atau hukuman Elohim. Dan awan itu pergi dari atas kemah, dan tampaklah Miriam terkena kusta seperti salju. Dan Aharun berpaling ke arah Miriam, dan tampaklah dia terkena kusta. Ini akibat Miriam menyalahi firman dengan menyalahkan Mose. Akibatnya dia terkena kusta. Untuk beritanya saudara bisa membaca lebih lanjut sekitar Bilangan 12. Kemudian hal yang kedua di dalam kitab 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-27. Di sana dikatakan, ya,
kusta Naaman akan melekat kepadamu dan keturunanmu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah dia dari hadapan Elisa dengan kusta seperti salju. Ini akibat dari pelanggaran terhadap firman. Naaman kena kusta akan melekat kepada Gehasi, karena Gehasi menyalahi aturan tentang penyembuhan terhadap Naaman. Beritanya lebih jelas bisa dibaca di sekitar 2 Raja-Raja 5. Kemudian yang ketiga di dalam 2 Raja-Raja 15 ayat yang kelima. Di sana dikatakan, maka Yahweh menjamah raja itu sehingga dia kusta sampai hari kematiannya. Dan dia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepalai istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Jadi di sini kita melihat bahwa orang yang berpenyakit kusta itu akibat dari kutuk atau hukuman Elohim atau hukuman Yahweh. Kembali ke masalah mengapa larangan itu penting, supaya penyembuhan itu diakui secara resmi oleh imam, supaya itu menjadi kesaksian bagi mereka bahwa mukjizat yang hanya dapat dilakukan oleh Yahweh sedang terjadi di depan mata mereka. Namun jika pria itu bercerita duluan, ia akan dianggap melanggar protokol najis tahir dan imam mungkin menolak menerima pemeriksaannya. Jadi dalam hal ini ibaratnya Yesua melakukan berdasarkan prosedur. Yesua ingin mukjizat itu tercatat resmi di hadapan para imam sebagai bukti bahwa Yahweh sedang bekerja, bukan sekedar rumor belaka. Ini maksudnya Yesua melarang orang itu untuk bereforia atau bersukacita secara berlebihan akibat dia disembuhkan dari kusta. Karena kalau dia menceritakan, maka misi dan visi Yesua datang ke bumi akan dikacaukan dengan situasi dan kondisi yang berbeda. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesua tidak ingin orang itu mendahulukan kesaksian lisan daripada ketaatan. Orang itu bisa saja begitu bersemangat bercerita sampai melupakan perintah penting untuk datang kepada imam. Tetapi yang Yesua inginkan ketaatan dulu baru kesaksian. Berapa banyak orang yang memberikan kesaksian-kesaksian pada akhirnya tidak ada ketaatan sama sekali. Akhirnya mempermalukan nama Tuhan. Khususnya ketika ada orang dari kepercayaan lain datang kepada kita. Wah, begitu bangganya kita. Walaupun belum memiliki ketaatan karena masih baru, sudah langsung diberi panggung, diberi banyak show-show istilahnya dalam tanda petik supaya lebih terkenal. Padahal itu justru menjatuhkan, saudara-saudara. Orang yang berasal dari kepercayaan lain maupun orang yang berasal dari kita tetapi taat itu sama saja. Yang penting adalah ketaatannya, bukan kesaksiannya. Kenapa kesaksian tidak terlalu penting? Lebih penting daripada kesaksian, yaitu ketaatan. Pertanyaan saya, orang bersaksi bisa tidak berdusta? Bisa sekali, apalagi supaya orang menganggap, wow, kesaksiannya ditambah-tambahkan. Diberi bumbu-bumbu. Bumbunya kebanyakan, rasanya jadi tidak enak. Bukan cemplang, kalau cemplang kan tidak ada bumbu. Kebanyakan bumbu, tidak karu-karuan rasanya. Saya itu penggemar mie instan. Mie instan itu kan ada bumbunya. Sekarang bumbunya dikasih 3 kali. Enak enggak, saudara-saudara? Ya enggak enak, enggak karu-karuan, enggak bisa dimakan, malah jadi penyakit.
Jadi Yeshua ingin ketaatan dahulu baru kesaksian. Ini sangat selaras dengan karakter Yahweh. Dia menuntut hati yang taat, bukan hanya mulut yang bercerita. Percuma kita berkoar-koar tetapi tidak memiliki roh ketaatan. Ini sangat penting di dalam kehidupan bergereja. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa Yeshua melarang orang untuk memberitahu orang kusta itu disembuhkan? Identitas Mesias tidak boleh diumumkan sebelum fase penderitaan tergenapi. Dalam rencana Yahweh sendiri, gelar Mesias bukan sekedar jabatan raja atau pemimpin religius. Kenapa? Karena Yeshua baru bisa menyandang sebagai Mesias kalau dia sudah menanggung penderitaan, kalau dia sudah ditolak oleh para tua-tua dan imam, kalau dia sudah disalibkan, bangkit pada hari ketiga, baru sesudah itu pengenalan penuh tentang siapa dia boleh diberitakan secara terbuka. Jadi ketika Yeshua di dalam dunia, sebelum dia disesah, sebelum dia ditolak, sebelum dia disalib, dia belum bisa disebut Mesias. Hal ini bukan sekedar strategi manusia, ini pola divine script yang Yahweh tetapkan. Karena itu saya membuat buku yang sangat-sangat penting, yang berjudul Tubuh Yeshua Divine Sebelum Kebangkitan. Karena itu sekaligus membuktikan bahwa Yeshua itu Yahweh. Dan itu merupakan perdebatan saya dengan ChatGPT. ChatGPT nyerang saya juga, saudara-saudara. Karena itu kalau saudara yang ingin memiliki, ganti saja ongkos cetaknya. Saudara akan banyak belajar bagaimana ChatGPT mengarahkan kita berdasarkan data, tetapi datanya data tradisional, data yang salah. Karena selama ini belum ada satu institusi, apalagi satu pribadi yang berani mengubah konsep tentang tubuh Yeshua yang sesungguhnya. Nggak gampang loh saudara-saudara. Karena itu saya ajak adu argumentasi ChatGPT. Sampai dia memberikan satu pertanyaan. Kalau saya bisa menjawab pertanyaannya, dia baru menyerah. Dan saya jawab, akhirnya ChatGPT menyerah. Saya secara pribadi tidak punya kemampuan untuk itu. Kalau bukan karena Ruach HaKodes atau Roh Kudus yang memberikan tuntunan. Karena selama ini orang salah mempersepsikan Yeshua. Yeshua itu 100% Tuhan, 100% manusia. No, Yeshua bukan 100% manusia. Kalau 100% berwujud seperti manusia baru benar. Dan saya buktikan di dalam perdebatan itu. Dan tidak gampang, karena itu sama saja dengan nabrak tembok, saudara-saudara. Karena itu sudah menjadi pattern kekristenan. Karena itu saudara-saudara kita orang Islam mentertawakan kekristenan di Indonesia. Dan saya katakan ya wajar mereka mentertawakan karena kesalahan konsep. Jadi jangan menyalahkan umat Islam yang menyalahkan kekristenan. Kekristenannya sendiri yang harus diubah konsepnya. Konsep yang salah dipertahankan. Sayalah satu-satunya orang yang tidak mau menerima konsep yang salah. Meskipun resikonya dihujat, dimaki-maki, dikutuki. Bagi saya tidak masalah, yang maki-maki, yang ngutuki manusia saja kok pusing. Gitu aja kok repot. Jadi hal ini bukan sekedar strategi manusia, tetapi pola divine script yang Yahweh sudah tetapkan. Karena itu jika sejak awal orang-orang langsung memproklamasikan Yeshua sebagai Mesias tanpa melalui fase penderitaan,
maka ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, pola nubuatan akan rusak. Nubuatannya bisa tidak tergenapi. Karena itu ketika ada seseorang menyampaikan nubuatan, tetapi nubuatan itu tidak tergenapi, bukan berarti nubuatannya salah. Memang bisa saja nubuatannya salah karena bukan nubuat tapi lu buat. Tetapi bisa nubuat betul tetapi karena orangnya yang membuat kesalahan sehingga nubuat jadi tidak tergenapi. Kemudian yang kedua, Mesias yang tidak boleh dinyatakan sepenuhnya sebelum penderitaan itu akan bertentangan dengan rencana profetis. Dan orang Yahudi akan salah memahami Mesias. Mereka mengharapkan Mesias politik, pembebas nasional, pembangun kerajaan fisik. Penyaliban mungkin dihambat oleh euforia massa, luapan kebahagiaan karena ada tokoh penting yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan tentara Romawi. Jadi, jika mereka mengangkat Yesus sebagai Mesias, Raja terlalu cepat, rencana penderitaan yang harus terjadi akan tertunda atau dilawan oleh kerumunan. Identitas Yesus sebagai Mesias yang menderita atau Mesias ben Yosef harus muncul dulu sebelum dia diakui sebagai Mesias Raja, yaitu Mesias ben Daud. Lalu yang menjadi pertanyaannya, apa kaitannya dengan Lukas 5 ayat 12-14? Penyembuhan orang kusta adalah sebagai tanda mesianik yang sangat kuat, karena menurut Torah hanya Yahweh yang bisa menahirkan kusta. Keluaran 4 ayat 6-7. Dan Yahweh berfirman kepadanya lagi, sekarang masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu. Dan dia pun memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya. Dan lihatlah, tangannya terkena kusta seperti salju. Ayat 7. Dan dia berfirman, masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu. Dan dia pun memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya. Lalu ia mengeluarkan tangannya dan dari dalam bajunya dan nampaklah tangan itu pulih kembali seperti sedia kala. Ini bukti bahwa yang bisa menyembuhkan kusta hanya Yahweh. Apa yang dilakukan oleh Mose tadi adalah atas perintah Yahweh. Kemudian bilangan 12 ayat 10-15 tentang Miriam yang kena kusta juga hanya dapat disembuhkan oleh Yahweh. Jika orang itu bersaksi secara luas karena tidak dilarang oleh Yeshua, rumor Mesias telah datang akan meledak karena pada saat itu mereka memang sedang mencari siapa pemimpin politik mereka untuk bisa membebaskan bangsa Israel dari penjajahan. Yang kedua, para pemimpin Yahudi mempercepat rencana penghancuran Yeshua. Karena dianggap membahayakan, khususnya para imam. Para imam kan iri melihat kehadiran Yeshua yang mampu melakukan mujizat, sehingga dalam waktu singkat banyak pengikutnya. Itu para imam iri. Karena biasanya mereka menghormati imam begitu luar biasa, sekarang mereka menghormati Yeshua. Reputasinya akan hancur, sehingga penghancuran terhadap Yeshua akan bisa lebih dipercepat. Yang ketiga, fokus orang bergeser ke politisasi Mesias. Jadi akhirnya Mesias yang diutamakan untuk kasus politik. Sekarang di Indonesia kan begitu, sedikit-sedikit diarahkan ke masalah politik. Kita ini banyak dipolitisasi oleh oknum-oknum yang memiliki jabatan dan kuasa, aji mumpung, meskipun tidak semua begitu. Kemudian hal yang keempat, tahap penderitaan menurut nubuatan terjadi sebelum waktunya. Ini jelas tidak mungkin. Karena itu
saudara dan saya ketika kita melakukan semua aktivitas kita, kita bergantung kepada Bapa Yahweh, itu harus sesuai dengan timingnya, yang terasa biasanya agak lambat, seolah-olah, tetapi tidak demikian. Waktu yang Yahweh tentukan tidak pernah terlambat ataupun terlalu cepat. Ya ibaratnya seperti yang saya umpamakan, ada benda dari ujung kiri saya ke sana berjalan, kemudian ada benda dari atas ke bawah. Benda yang dari atas ke bawah ini berkat Yahweh, sedangkan benda yang berjalan dari kiri ke kanan itu adalah misi kita. Itu harus tepat. Karena itu setan berusaha untuk menghambat. Kalau kita leda-ledi, istilah orang Jawa, leda-ledi itu bahasa Indonesianya apa ya? Ngelemot sakarepe dhewe, semau-maunya sendiri, ya. Itu kita akan dihambat, saudara-saudara. Kita akan dihambat. Tetapi kalau kita terlalu cepat, justru kita akan didorong supaya jatuhnya seperti ini atau jatuhnya seperti ini, tidak bisa tepat. Itu yang setan mampu lakukan kepada kita. Karena itu kita harus berdoa dan berjaga-jaga. Kemudian yang kelima, Yesua mengendalikan timing ini dengan sangat teliti. Dan ini selaras dengan frasa Yesua sendiri. Di dalam Lukas 9 ayat yang ke-22 dikatakan apa? Dengan berkata, seharusnya lah anak manusia menderita banyak hal dan ditolak oleh para tua-tua dan imam-imam kepala serta para ahli kitab dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi ini yang harus terjadi terlebih dahulu, baru dia disebut Mesias. Kemudian Lukas 9 ayat yang ke-21. Dan sambil memperingatkan mereka, dia memerintahkan agar tidak mengatakan hal ini kepada siapapun. Ini adalah pengakuan Kepa. Karena setiap kali identitas Mesias mulai terungkap, Yesua langsung memberi larangan untuk memberitakan kepada umum. Kenapa? Karena proses penderitaan belum terlaksana dan semuanya mengikuti pola pewahyuan yang ditata oleh Yahweh sendiri melalui Yesua. Karena itu kita sebagai umat-umatnya, kalau kita punya visi dan kita punya misi, ya kita berdoa saja. Yang penting pokoknya berdoa. Masalah waktu kita serahkan kepada Bapa Yahweh. Kita yakin waktu Bapa Yahweh tidak pernah terlambat dan tidak pernah terlalu cepat, dan rancangannya itu sempurna. Kalau manusia kan maunya serba cepat. Hari ini berdoa, mau kita kapan doa kita dikabulkan? Hari ini juga. Kalau besok masih terlalu lambat, maunya begitu mengucapkan langsung dijawab dengan jawaban ya. Padahal jawaban doa itu ada berapa? 3, apa saja? Ya, tidak, tunggu. Tapi orang kan maunya, ya, kok enak men. Emangnya Tuhan jongos kita. Tuhan pembantu kita. Sehingga sedikit-sedikit kita nyuruh Tuhan. Lihat saja kalau mau tidur. Kita berdoa ngapain? Suruh Tuhan apa? Menjagai, memangnya Tuhan sapamnya kita. Ya Tuhan, Engkau jagai, lindungi kami. Tuhan punya malaikat, suruh dong malaikatnya untuk menjagai kita. Jangan menyuruh Tuhannya. Tuhan bukan pembantu kita. Yang ketiga, mengapa harus melalui penderitaan dulu? Karena nubuatan Mesias menuntut itu. Kitab suci menetapkan Mesias harus ditolak. Yesayahu 53 ayat yang ketiga. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Mari kita ucapkan satu ayat ini ya. Dengan bersuara yang keras. 2, 3. Dia direndahkan dan ditolak oleh manusia. Seorang yang penuh penderitaan dan yang dikenal berpenyakitan. Dan seperti yang menyembunyikan wajahnya dari dirinya.
Dia direndahkan dan kita tidak mengindahkannya. Ini nubuatan untuk Yesua. Bayangkan dia Tuhan ditelanjangin, diludahi, ditinju. Kalau Tuhan mau dia bilang jadi patung semua. Oh, pohon saja dia katakan mulai sekarang kamu tidak akan mengeluarkan buahnya, bukan hanya tidak mengeluarkan buahnya, tapi apa yang terjadi? Mati, kering sampai ke akar-akarnya. Kok hanya manusia yang terdiri dari darah dan daging? Pohon yang lebih keras dari manusia saja kalah. Mesias harus menanggung penyakit dan kelemahan kita. Kita baca ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini nubuatan-nubuatannya. Kita ucapkan bersama dengan bersuara. 2, 3. Sesungguhnya dia telah menanggung penyakit dan penderitaan kita. Dia telah memikulnya, tetapi kita menganggap dia kena kutuk, dihajar dan didera Elohim. Namun dia ditikam karena pemberontakan kita, diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran demi keselamatan kita menimpa atasnya, dan melalui bilurnya dia telah menjadi kesembuhan bagi kita. Kematian Yesus di salib adalah kehidupan bagi kita yang seharusnya kita yang mati. Tetapi oleh kematiannya kita dihidupkan. Dan kematiannya pun bukan mati dalam tanda petik betul-betul mati. Karena ketika Yesus disalib dan dia mati, selama 3 hari dia tidak mati sebetulnya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia turun ke dunia orang mati pada zaman Noah untuk memberitakan Injil. Nah, ini juga disalahartikan. Memberitakan Injil yang dianggap adalah ada pertobatan. Injil itu artinya apa sih? Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik yang Yesus sampaikan pada zaman orang-orang yang hidup sejaman dengan Noah, yang melanggar perintah Yahweh. Mereka melakukan kawin-mengawin, kejahatan yang semakin menjadi besar. Itu adalah berita di balik kematian ada kehidupan lagi. Itu berita Injil. Nah, orang-orang yang hidup pada zaman Noah yang ada di dalam penjara dunia orang mati, mereka tidak menyadari kalau mereka itu ada di dalam penjara. Sehingga Yesua perlu memberitakannya kepada mereka. Dan Mesias harus dihukum mati demi pelanggaran kita. Ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10 dari Yesaya 53 tadi. Mari kita ucapkan lagi ayat 8 sampai ayat 10 dengan bersuara. 2, 3. Dia telah direnggut dari penahanan dan dari penghakiman. Dan tentang generasinya, siapakah yang akan memikirkannya? Sebab ia telah dilenyapkan dari negeri orang yang hidup. Oleh karena pemberontakan bangsaku, tulah itu menimpa atasnya. Dan dia menetapkan kematiannya bersama orang-orang fasik dan kuburnya bersama orang kaya, karena dia tidak melakukan kekerasan dan tipu daya tidak ada di dalam mulutnya. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya, membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penebus salah, dia akan melihat benihnya. Dia akan memperpanjang hari-harinya, dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Coba kita lihat ayat 9. Dan dia menetapkan kematiannya. Kenapa dia menetapkan kematiannya? Karena Yesus tidak pernah mati karena dibunuh orang, tetapi karena dia menyerahkan nyawanya. Perhatikan ini. Ada orang yang anti dengan kekristenan mengatakan, katanya Tuhan kok mati dibunuh? Dia tidak mati dibunuh, tetapi dia menyerahkan nyawanya. Menyerahkan nyawanya itu beda dengan nyawanya hancur atau keluar dari tubuhnya karena dilakukan sesuatu oleh orang lain. Jadi kalau Yesus waktu itu tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak mati. Oh, namanya dia Tuhan. Kalau itu saya katakan kalau Yesus 100% manusia, dia tidak bisa menyelamatkan kita. Karena manusia tidak ada yang bisa menyelamatkan manusia. Dan Yesus terdiri dari benih percampuran spermatozoid dan ovum.
Padahal Yesua terdiri dari Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Kalau Yesua 100% manusia, berarti kita ini mentuhankan manusia. Manusia kita tuhankan jadi Tuhan. Yesua bukan manusia yang kita tuhankan menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi seperti manusia. Jadi jangan dibolak-balik, saudara-saudara ya. Sedikit lagi, Mesias akan melihat terang adalah setelah penderitaan. Yesaya 53 ayat 11. Melalui jerih lelah jiwanya dia akan melihat, dia akan dipuaskan dalam pengetahuannya. Hambaku yang benar itu akan membenarkan banyak orang dan dia akan menanggung kejahatan mereka. Jadi Yesua mati itu karena kejahatan kita, seharusnya kita yang mati. Tetapi Yesua menggantikan kita. Lah kok enak men Pak? Iya. Tapi bukan hanya yang penting percaya beriman kepada Yesua. Tidak cukup sampai di situ. Itu masih koma. Tetapi harus melakukan firman-Nya. Karena itu Roma 8 ayat 1 dikatakan. Kita lihat saja Roma 8 ayat 1. Mari kita ucapkan dengan suara yang keras. 2, 3. Oleh karena itu, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Mesias Yesua, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Artinya bukan sekedar terima Yesua selamat. No, itu salah. Harus ada yang kita lakukan, yaitu kita melakukan apa yang dikehendaki oleh roh, bukan keinginan daging kita. Jika orang banyak lebih awal mengangkatnya sebagai Mesias Raja dunia, maka semua itu akan gagal. Sekarang saya sampai pada kesimpulannya, Yesua melarang orang itu menceritakan kepada siapapun karena mengatur waktu pewahyuannya, agar misi ilahinya tidak diselewengkan oleh euforia massa. Yang kedua, menggenapi Torah, yaitu pemeriksaan oleh imam yang menjadi kesaksian ilahi bagi mereka. Yang ketiga, menempatkan ketaatan di atas popularitas, sebab ketaatan itulah yang menunjukkan siapa Yesua sebenarnya. Yang keempat, perintah itu bukan untuk menyembunyikan identitasnya. Justru sebaliknya agar identitas Yesua sebagai Yahweh yang hadir dalam tubuh dinyatakan dengan cara yang benar, waktunya benar, dan menurut ketetapan Yahweh sendiri. Ingat, ketaatan itu jauh lebih penting. Ya, karena itu ketika saya menyampaikan sesuatu supaya begini, supaya begitu, saudara taati saja, kecuali saya mengajarkan sesuatu yang melanggar firman. Nah itu saudara tidak usah ikuti. Kan saya katakan saudara boleh tinggalkan saya kalau saya mengajar sesuatu yang bukan firman Tuhan yang harus diimani. Paham saudara-saudara? Ya, ini saja firman yang saya sampaikan agar kita kembali kepada visi dan misi kita. Apa visi dan misi kita datang beribadah kepada Tuhan? Apa visi dan misi kita menjadi umat Tuhan Yesua. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai keluar dari visi dan misi awal kita. Amin buat firman Tuhan. Ya, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, sebetulnya sejak dari Sarasehan yang lalu itu ada keputusan dari sinode berdasarkan keputusan bersama bahwa setiap kepala diminta untuk memberikan iuran Rp2.000 untuk setiap bulan. Untuk berapa bulan, saudara-saudara? Setiap bulan. Ya, tujuannya apa? Untuk sosial. Jadi mulai minggu depan, saudara luangkan kesempatan untuk memberikan iuran Rp2.000 tiap bulan. Kalau minggu depan tidak bisa, ya minggu depannya berikut. Yang penting dalam 1 bulan memberikan iuran. Nanti yang pegang iuran saya minta Ibu Femi. Jadi
Store sama Bu Femi. Siapa? Oh, Bu Ari, ya Bu Ari. Jadi store-nya ke Bu Ari ya, tiap kepala. Jadi nanti yang merasa sebagai jemaat, wah saya jemaat GPF Surya Kebenaran, saya bayar Rp2.000. Keberatan enggak saudara-saudara? Wong 1 bulan 2.000 masa enggak bisa? Ya, parkir aja 4.000 ya, 1 bulan. Jadi nanti yang merasa saja, saya merasa jemaat Ambarawa, saya bayar. Nanti didata sama Bu Ari. Namanya siapa, mulai bulan depan ya. Baik, kita akan akhiri. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa Yahweh, Engkau Elohim yang penuh dengan kasih. Visi dan misi Engkau turun ke bumi telah masuk di dalam kehidupan kami. Biarlah visi dan misimu itu tetap tinggal di dalam kami, sehingga visi dan misi kami mengiring Engkau tidak berubah, yaitu agar kami diselamatkan. Oleh karena itulah kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang akan memimpin kehidupan kami dari hari lepas hari, sehingga kami tidak menyimpang dari visi dan misi awal. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga, melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat. Baik yang kami ada di Ambarawa, yang ke Semarang, yang ke Salatiga, yang ke Jogja, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tibakan di rumah dengan selamat, dan apabila melakukan aktivitas, semua aktivitas yang dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada saat ini, Engkau pakai dengan luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dan biarlah berkat-berkat-Mu boleh tercurah atas kami, karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarka Yahweh weis mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh panah oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh panah oleh kawiyasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yesua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yesua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.